Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku untuk pair Euro USD dari tanggal 13 sampai 17 Juni 2022. Nah, sebelum kita mulai ke dalam analisanya, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dulu videonya, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan sekiranya jika perlu, share ke teman-teman yang lain yang perlu analisa teknikal Euro USD di minggu ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chartnya untuk analisa, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom komen deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis, analisa market, dan edukasi forex secara gratis juga, yang biasanya itu nanti akan diberikan secara Zoom setiap hari Kamis malam, dan biasanya juga akan ada live trading ataupun live analisa market setiap hari Selasa dan Kamis malam itu di channel YouTube-nya Mandana. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sinyal gratis, sinyal forex gratis, itu teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana. Oke, jangan lupa klik linknya ya, dan bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana. Nah, sekarang kita langsung aja untuk lihat analisa Euro USD minggu ini. Lebih tepatnya kita akan lihat di minggu lalu ya. Nah, di minggu lalu itu sudah saya kasih tahu bahwa Euro USD mengalami range ataupun lebih tepatnya sideways. Range bound ataupun sideways itulah bahasanya, ranging dan sebagainya lah bahasanya. Karena dia itu harga masih terpaut, lebih tepatnya itu di harga-harga yang ada di warna biru. Itu di antara 6585 sampai di 6379 dan di atas di 8045 dan di 7780. Jadi kemarin sudah saya kasih dua ya, dimana kalau dia naik melewati ini sampai di 8464, dan kalau dia drop dan dia akan mencapai di 55.500, oke, karena ini terendahnya. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan profit di Euro USD di minggu lalu karena dia sudah breakout ini dan dia sudah kena. Jadi kita bisa delete ini juga. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa dia berhenti di sini, ya kan? Kenapa dia berhenti di sini? Karena kalau kita lihat di sini ada satu area demand di sini. Karena di sini juga lebih tepatnya menjadi area support ya. Kalau kita lihat di sini, dia berhenti di sini karena kalau kita lihat di sini dia menjadi area support juga. Sebelum area support ini di break, agak kemudian drop, dan ketika area menjadi area resisten ini di break, kemudian di retest, kemudian ternyata dia di break lagi sekali, tapi harga tetap bisa lanjut naik seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ini untuk bagian atas ini mungkin saya hapus ya biar teman-teman tidak bingung, karena harga sudah kembali lagi ke bawah. Untuk secara daily, kita masih berada di bawah garis trendline seperti biasa. Dan jika ini dia membuat higher low, ya kalau di sini dia membuat higher low, kemungkinan Euro USD bisa mengalami perubahan trend jika seperti itu. Karena kalau kita lihat, kita coba tarik garis trendline ya. Kita coba tarik garis trendline pun tidak ada yang trendline untuk menyatakan bahwa dia itu mengalami kenaikan. Jika memang dia mengalami kenaikan, pasti nanti dia akan bisa naik lagi. Nah, sekarang untuk saat ini Euro USD memang dia harganya itu berhenti, lebih tepatnya harga paling bawah itu adalah di 50.58 untuk di minggu lalu. Nah, untuk di minggu ini kalau kita lihat secara 4 jam, candle 4 jam, di sini bekas dia menjadi support menjadi resisten, itu kemarin sudah di retest dan kemudian break. Tapi di sini masih ada satu, lebih tepatnya area supply di sini. Ada satu area supply kecil di sini. Jadi kalau kita delete ya ini ya. Ini akan saya pindahkan, ini akan saya delete. Ini areanya akan saya ganti ya. Areanya akan saya ganti menjadi pindah ke sini. Nah, di sini areanya. Jadi kalau kita lihat area di sini menjadi area penting untuk kalian semua ambil posisi sell jika harga memang sampai sini.
tapi untuk saat ini harga memang sudah membreak ini, dia break, kemudian retest, kemudian dia balik lagi ke bawah. Dan ternyata harga sudah berhenti di sini. Nah, kalau kita lihat apakah dia bisa drop? Untuk secara drop bisa, karena kalau kita lihat di sini kita ada satu lagi area demand kecil di sini, area demand-nya. Nah, di sini area demand-nya. Nah, itu kalau saya kasih batasan ya, saya kasih batasan atas bawah itu mencapai ini. Jadi mencapai di harga 4505 sampai di 4320. Jadi gampangnya adalah jika nanti dia bisa break 5058, teman-teman bisa ambil posisi sell dengan take profit terjauh di 4505 seperti itu. Jadi kita coba turunkan ke time frame 1 jam dulu. Apakah kita bisa mendetek yang namanya area demand terdekat. Oke, jadi di sini ada area demand sebenarnya di 4 jam ya. 1 jam kita ada area demand kemarin di sini. Ini kita ada area demand. Kita tarik paling bawah itu. Kalau kita geser, sekarang dia berada di area demand. Oke, berarti untuk saat ini memang Euro USD berada di area demand. Dengan titik terendah itu bisa sampai di sini ya. Ya, ini. Jadi memang area demand-nya ini sudah di break, tapi kita ada batasan yaitu di 5065. Jadi, kalau teman-teman mau ambil posisi sell, karena kalau kita lihat di sini banyak memang ada candle bearish. Kalau teman-teman ingin versi dia naik, teman-teman turunkan lagi time frame ke M30. Di sini memang ada supply di M30 ya, supply di M30 di sini. Nah, di sini dimana M30 ini berarti di sini lebih bagus lagi. Jadi kalau time frame-nya sekarang, teman-teman kalau mau ambil posisi sell bisa ke time frame 1 jam atau bahkan ke M30, karena biar lebih jelas lagi nemu area supply-nya. Karena kita lihat di time frame 1 jam dan di 4 jam itu kita tidak lihat di mana area itu berhenti. Apalagi di daily kan. Di daily kita tidak bisa melihat banget. Tapi kalau kita lihat di daily, yang penting harga ini memang sudah turun, sudah membuat yang namanya bearish candle yang sangat besar. Berarti power bearish itu sangat besar sekali. Tapi kita turunkan ke 4 jam, kita ada yang namanya area supply di sini. Oke. Ini mungkin saya hapus deh biar nggak bingung ya. Ini akan saya hapus, ini juga akan saya hapus supaya teman-teman tidak bingung. Jadi kita akan melihat area ini aja. Di 4 jam kita di sini hanya ada satu area supply, yaitu di sini di 6386 sampai di 6117. Ini area supply-nya. Kalau kita turunkan ke 1 jam, di 1 jam, kalau di 1 ya, di 4 jam kita ada satu area demand, lebih tepatnya ini di sini supply, di sini demand-nya jauh ya, di 4505 sampai di 4320. Ini supply 4 jam. Ini kan saya kasih teks deh ya, gampang. Supply H4 dan di sini adalah demand H4. Oke, di sini supply H4, di sini demand H4. Kalau kita turunkan ke 1 jam, kita mungkin tidak melihat titik supply terdekat dan kenapa harga berhenti di sini. Tapi ternyata di 1 jam kita melihat yang namanya harga berhenti di sini karena kita ada melihat supply 1 jam di sini. Oke. Jadi kalau saya kasih kata-kata lagi biar teman-teman gampang mengetahuinya. Jadi di sini merupakan area demand dari H1.
Jadi demand di sini berarti demand H1, dan kalau kita turunkan lagi ke M30, di sini kita ada yang namanya ini kan saya buat ya di sini ya. Di sini kita akan buat menjadi supply M30. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk saat ini harga berada di demand di time frame H1. Dan kalau dia bisa break di bawah 5065, harga kemungkinan akan mengejar demand yang ada di H4 yang ada di sini. Tapi kalau harga itu naik, kemungkinan yang pertama adalah dia akan mengejar yang ada di supply M30. Jika M30 ini berhasil di break, maka harga akan mengejar supply yang ada di time frame 4 jam. Jadi otomatis harga kemungkinan akan bergerak seperti ini. Jika ini bergerak naik dan memang ada reaksi luar biasa dari market, harga kemungkinan bisa drop balik lagi ke sini, atau bahkan dia bisa drop sampai sini. Seperti itu. Ini case skenario 1. Lalu skenario 2 adalah jika dia memang bisa break supply M30, maka kemungkinan yang dikejar adalah supply H4. Setelah itu harga bisa drop lagi sampai sini. Ini case kedua. Lalu case ketiganya adalah jika harga itu memang drop melewati 5065, teman-teman bisa ambil posisi sell dengan take profitnya itu di area demand H4, yaitu di 4505 sampai di 4320. Jadi ini case 1, ini case 2, dan ini case 3. Jadi kalau teman-teman yang ingin ambil posisi sell, bisa di 3 posisi, yaitu adalah ketika dia sampai di M30, stop loss teman-teman di atas supply H4. Ya, di atas supply H4 berarti setidaknya di sini deh paling jauh ya. Di 6713 dengan take profitnya sama di sini. Ataupun take profit terjauh itu bisa sampai di demand H4. Seperti itu. Bisa seperti ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah teman-teman pada saat sampai di supply H4, teman-teman ambil posisi sell dengan stop lossnya sama di sini. Take profit terjauh ada di demand H4. Kalau teman-teman ambil posisi sell setelah dia break 5065, teman-teman ambil posisi sell dengan take profit di H4 dengan stop lossnya itu di sini aja, di 5600. Jadi seperti ini. Jadi ada 3 posisi sell. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana, apakah di supply M30 yang tadi, atau di supply H4, atau break demand di H1 tadi, yang ada di sini. Nih demand H1-nya. Ketika demand H1 di break ke bawah, dia akan mengejar demand yang ada di H4. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa kita di Euro USD minggu ini. Semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Tanyakan apa yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti kita akan diskusi bareng mengenai pertanyaan teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi sekian aja. Terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.